Ya, penyakit asma ini menurut dokter sih gampang ya, tinggal ini aja, tapi kan kalau sudah akut itu kan tetap harus rawat inap dan sebagainya, apalagi kalau sudah kadar oksigennya itu sangat rendah ya, dilihat TB nggak ada, ini nggak ada, sesak nafas, tapi memang sesak nafas itu ya begitu itu, napasnya susah, sangat susah, itu tetap dibantu oksigen walaupun tidak ada TB, tidak ada peradangan, tapi sesak nafas. Nah, asma ini memang kalau di Indonesia sangat banyak, di dunia itu sebenarnya banyak. Asma itu salah satunya bisa dari itu, dari ketakutan, kaget mendadak, kemudian diingat-ingat, dia ingat setiap saatnya, itu ingat setiap harinya, maksudnya ingat tadi aku kaget sekali, besok lagi dia cerita, besoknya ceritain. Kalau ada anak di kandungan ini, sebenarnya dia tidak sadar bahwa dia memasukkan sesuatu karakter yang menjadikan dia pada waktu itu kaget, atau memang itu bisa menjadikan nafas itu memburu dengan kuat. Nah, itu bisa. Sehingga nanti anaknya itu lahir itu sesak nafas. Diawali dari orang tua. Diawali dari orang tua yang seperti itu, kaget namanya. Kagetan gitu ya. Atau diawali dari orang tuanya yang sebelum dia hamil anak yang asma ini, dia itu jengkel sama orang tua atau sama mertuanya, tapi diam. Marahnya itu diam, simpen aja. Nah, itu sama, itu akan menjadikan asma. Dan yang tipe ini disimpan, anaknya lahir asma ini susah sekali sembuh. Susah ya, saya bilang susah. Ada yang sembuh? Ada sih, insya Allah. Tetapi dengan karakter si anak tidak sama dengan karakter orang tuanya. Maksudnya yang jengkel disimpan kepada orang tua itu ibunya, tapi karakter anak itu ikut karakter ayahnya yang happy aja. Nah, ini bisa hilang. Bisa hilang, insya Allah bisa hilang. Tapi kalau karakternya ikut diem sama ibunya, nggak bisa hilang. Nggak bisa hilang itu. Kemudian ada asma yang di Indonesia yang paling banyak. Nah, di Indonesia yang paling banyak ini asma ini rata-rata adalah ilmu turunan dari orang tua sebelumnya masuk ke anak. Kemudian ada ilmu lain yang musuhnya ilmu dari orang tua itu masuk ke anak juga, karena saling benci, saling dendam. Pokoknya gini tuh, kamu dengan saya nih Tum, kamu punya ilmu, saya punya ilmu, dan kamu sama saya berantem dan benci, saling benci. Yang berantem fisiknya atau ilmunya? Ya, kamu sama saya berantem. Kalau kamu nggak dendam, oke, saya anggap kamu nggak dendam, tapi saya yang dendam nih. Suatu ketika ilmumu itu turun ke cucumu. Nah, saya punya ilmu saya ngejar ilmumu yang turun ke cucumu. Jadi ilmu itu masuk ke dada cucumu, ilmu saya nyerang di dada. Nah, ini bisa jadi asma. Nah, dengan kecenderungan si anak ini memang nggak taunya punya sifat, dia kalau marah diem. Nah, itu pasti nanti di dada. Seperti itu. Nah, asma di daerah Indonesia rata-rata biasanya itu. Yang saya tahu sih memang kalau lagi, ini ada teman kalau dia lagi kalut dan banyak pikiran gitu, itu kumat. Nah, itu karena ada emosionalnya yang menyatu. Makanya itu ada emosional yang disimpan. Dan dia akan kambuh, dia kaget, dia khawatir, dia emosi, dia pokoknya emosinya dia tuh goncang, dia akan kumat. Nah, itu sama seperti itu. Nah, itu susah sekali. Nah, itu memang harus dilepaskan. Makhluk ini harus dilepaskan. Iya, dilepas. Padahal makhluk itu kan tidak dicari oleh orang yang menderita asma itu. Kalau dari cerita Pak Ustadz tadi ya, dia masuk karena ilmu orang tuanya gitu. Sama. Orang yang sering baca amalan-amalan itu ya juga nanti ilmu itu akan masuk ke anaknya atau ke cucunya. Dan orang itu nggak akan tahu. Kalau boleh dites, bacain aja amalan yang punya. Sembuh nggak? Sembuh nggak? Kalau saya tanya itu, sembuh nggak? Nggak agak. Karena sama, itu ilmu. Nah, dia tahu selama ini amalan itu katanya bukan ilmu. Amalan itu ilmu, apalagi amalan itu niatnya untuk duniawi. Udah, itu pasti banyak makhluk. Asma itu adalah ada suatu makhluk, memang ada. Kemudian harus diambil, makhluk ini yang berperang itu diambil. Seperti itu. Diambil, dikeluarkan, baru nanti dia, kok kayak plong ya napas saya, itu baru. Itu caranya gimana Pak Ustadz untuk orang yang... Ya, kalau orang biasa ya didoakan, kalau memang itu ada peperangan di dadanya si anaknya, nah itu
itu harus mohon ampun ya Allah jika ada peperangan antara ilmu dari orang tua sebelum kami gitu. Aku mohon kepadamu agar engkau ampuni dosa orang tua sebelum kami. Aku mohon agar ilmu dari orang tua sebelum kami engkau lepaskan, dan ilmu dari orang yang berperang dengan ilmu orang tua kami, aku mohon agar engkau lepaskan. Jadi memang mohon dilepaskan. Kalau kembali ke masalah yang mengenai kaget itu Pak Ustaz, itu kaget itu dia kaget melihat sesuatu yang menakutkan, atau kaget dia mendengar berita yang menggembirakan, atau kaget yang seperti apa Pak Ustaz? Bisa aja menakutkan, khususnya ya? menakutkan. Kalau menggembirakan nggak kaget, bahagia namanya. Insya Allah bisa pada waktu dia hamil atau sebelum hamil persis dia itu ketakutan, dan dia ketakutan itu dipikirin terus sama dia. Nah itu anaknya bisa aja asma. Ya dia seperti itu. Makanya memang harus dijaga. Kalau namanya kita orang Muslim, menjaga anak kita agar baik, ya dekat aja sama Allah, berbuat baik setiap saat kan gitu. Kemudian ya baca Quran niatnya karena Allah lillahi ta'ala. Kalau saya perhatikan juga itu beberapa teman yang menderita asma itu juga saya lihat sholatnya juga tekun beliau itu, mereka itu Pak. Tapi berarti sholat itu sendiri tidak bisa mengeluarkan ilmu yang berperang di dalam dirinya. Nggak bisa. Tetap nggak bisa. Sama seperti kamu sholat, saya pukul itu kira-kira saya mental enggak? Nah, iya ya tetap kena. Iya mirip aja seperti itu. Emang yang menjaga itu adalah iman, iya. Tetapi kalau memang itu anak kecil yang memang imannya belum, itu kan sama seperti anak kecil itu mau dia keamanain dengan jin itu kan ya sama aja. Iya betul. Ya, seperti itu. Nah inilah yang harus kita ketahui. Sebenarnya penyakit itu banyak yang harus kita ulas, tetapi yang baru kita ulas ini asma. Bagaimana caranya? Mohonkan ampunan agar ilmu ini dikeluarkan oleh Allah Ta'ala, kemudian agar ilmu yang saling berperang itu juga dikeluarkan oleh Allah Ta'ala. Mohon setelah mohon dikeluarkan, memuji Allah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah sampai akhir. Pujilah Allah terus menerus, karena memang kita tidak punya kekuatan. Kita dengan jin, kita tidak pernah tahu sifatnya jin kayak apa. Mintalah pada Allah, karena Allah itulah yang menciptakan jin. Biarkan Allah, apa yang kita inginkan agar jin itu keluar, ya mohon pada Allah Ta'ala, keluarkan ya Allah. Karena saya nggak mampu, nggak punya kekuatan untuk mengeluarkan. Betul. Seperti itu, jangan kita merasa punya pedang terus kita golokin jinnya satu-satu, lah ngapain? Itu kan sombong itu namanya. Serahkan sama Allah, karena apa? Memang jin itu sifatnya macam-macam, kita nggak tahu. Kalau Allah kan biarin Allah aja yang atur kan gitu. Betul. Bukan Quran dikebukin untuk ngeluarin jin, ngapain? Kalau nggak dipukul-pukulin keluar ya jin itu kan yang kata dia sendiri goib loh, ngapain dipukul-pukulin? Kan gitu, ya harus berpikirlah normal, real. Makanya kalau ini urusannya dengan jin, mohonlah pada Allah Ta'ala, karena memang kita tidak punya kemampuan. Betul. Jadi Allah nanti yang akan melihat iman kita, amal soleh kita itu Allah itu. Terima kasih nih Pak Utas atas penjelasannya. Mungkin kalau bisa disimpulkan sedikit aja untuk penderita asma, apa yang harus mereka lakukan, atau ini sedikit aja kira-kira. Evaluasi. Tadi saya kan sudah cerita ya. Evaluasi apakah anak asma sebelum hamil atau pada waktu hamil itu ada ketakutan yang berlebih, mamanya cemas yang berlebih, itu dulu. Kalau orang tuanya sudah meninggal, bagaimana dia merunut kejadian itu terhadap yang menderita? Mohon ampun aja, diurutkan gitu ya. Ada ilmu untuk memohonkan ampunan orang tua yang ketakut, cemas berlebih. Urutannya seperti itu. Kemudian ada ilmu dari orang tua sebelumnya, dan juga ilmu yang saling berantem di tubuh, di dada khususnya, dimohonkan agar diampuni dosa-dosa orang tuanya yang musyrik, syirik, kan seperti itu. Biarkan habis itu kemudian mohon agar ilmu-ilmu ini dikeluarkan dari tubuh, gitu aja mohon pada Allah Ta'ala. Dengan sabar, tunggu, kemudian tiba-tiba loh kok agak berat nih napasku nih, agak berat nih, agak sesek, biarin, berarti itu bereaksi. Terus doa itu, kemudian muji Allah, berat terus loh, kok naik, berarti itu doanya mulai dikabulkan sama Allah. Terus, biarin agak sesek bentar, itu tidak akan menjadikan tidak menjadikan aneh-aneh, biarin aja. Artinya reaksi itu akan mengarah kepada yang benar akhirnya. Insya Allah mengarah pada yang benar. Udah nggak apa-apa, biarin. Serahkan Allah, biar Allah yang menyelesaikan. Berarti kita nggak punya kekuatan apa-apa. Seperti itu, doa yang baik pada Allah Ta'ala. Nah, doa juga yang dilihat adalah amal soleh dan juga
iman kita sendiri, iman pada saudara-saudara saya yang Islam lah. Itu kalau memang doa itu imannya bagus, maksudnya bagus, ya doa itu mudah sekali untuk dijabah oleh Allah Ta'ala tanpa yang aneh-aneh, tanpa alat. Doa itu doa, apa yang keluar dari hati yang baik, doa wujudnya ya apa yang kita inginkan. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasannya karena waktu kita juga sudah